warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 8 yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Baik, saya akan menjelaskan. Sistem keuangan syariah merupakan salah satu sistem yang digunakan dengan metode prinsip Islami dasar, syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Guna sistem ini dapat dilakukan untuk aktivitas pada lembaga keuangan syariah. Intinya sistem keuangan ini tugas utama untuk mengalihkan dua yang berasal dari nasabah ke pengguna dana. Dan prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al-Quran dan juga sunnah yang dipercaya oleh agama Islam. Larangannya yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, qoroh, penimbunan barang, dan lain-lain. Oleh karena itu, segala aktivitas keuangan pada sistem ini harus sesuai dengan prinsip syariah sebagai mana sudah ditetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kosan ingin menunjukkan presentasi dari teman saya. Bagaimana pengelolaan sistem keuangan syariah? Sekarang ini pengelolaan keuangan syariah sudah tumbuh lumayan besar di Indonesia. Terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan. Contoh lembaga keuangan syariah seperti Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalah, dan sebagainya. Pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengharap ridha Allah SWT. Tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad. Terbebas dari bunga atau riba. Sangat dilarang dan haram hukumnya adalah Al-Quran. Menerapkan prinsip bagi hasil syariah. Sektor yang dibiayai halal hukumnya. Tidak ada investasi haram. Kegiatan manajemen keuangan syariah, perolehan dana. Kegiatan perolehan dana pada sistem keuangan syariah perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini seperti mudarabah, salah, murabahah, istighnah, musyarakat, ijarah, dan lain-lain. Prinsip investasi. Kegiatan yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip investasi. Jika ada ingin menginvestasikan uang, kenali dulu prinsip bahwa fungsi uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditif yang diperjualbelikan. Investasi bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank syariah ataupun dilakukan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrensyah. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Penggunaan dana. Kegiatan penggunaan dana harus jelas. Dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh syariat Islam, seperti memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kewajiban zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lain. Larangan dalam pengelolaan keuntungan syariah. Adapun hal yang wajib dihindari dalam pengelolaan sistem keuangan syariah. Yang satu, riba, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 tentang meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. Yang kedua, masyir, sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian. Yang ketiga, qarar atau bersifat tidak jelas. Yang keempat, boros, sesuai dengan surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. Itulah beberapa penjelasan mengenai keuangan syariah serta bagaimana cara pengelolaannya. Sistem keuangan syariah bisa menjadi salah satu pilihan Anda yang akan memilih sistem keuangannya. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.